Shalom, selamat beribadah di Gereja Kristus Jawaban. Sebelum melanjutkan ibadah, mari memperhatikan hal penting berikut ini. Informasi bagi saudara yang ingin mengikuti berita gereja, saudara dapat mendownload melalui aplikasi Play Store dengan mengklik GKJ Family. Selain itu, saudara juga dapat men-follow Instagram gereja di @newgkj. Bagi saudara yang rindu memberikan persembahan, saudara dapat mentransfernya melalui rekening BCA berikut. Atau dapat melalui aplikasi Dana, OVO, GoPay, BCA M-Banking, atau bank mana saja yang ada M-Bankingnya. Atau saudara juga dapat men-scan QR Code berikut ini. Bagi saudara yang ingin memberikan persembahan kas sosial, saudara dapat mentransfernya melalui rekening BCA berikut. Bagi saudara yang ingin memberikan persembahan persepuluhan, saudara dapat mentransfernya melalui rekening berikut. Terima kasih atas perhatian dan persembahan saudara. Selamat melanjutkan ibadah. Tuhan Yesus memberkati. Salam. Puji nama Tuhan. Bagaimana kabarnya saudara? Saya percaya semuanya sehat-sehat semua. Sebelum kita menyembah Tuhan, mari kita bangkit berdiri. Kita berdamai dengan sesama kita, kiri kanan beri salam dengan tangan, tidak berjabatan tangan, senyum. Kita percaya Roh Tuhan sudah hadir di tempat ini. Kita layak untuk menyembah Dia. Dialah Raja di atas segala raja. Haleluya.
segala bangsa sujud kepadamu. Sebab Kaulah yang kudus, layak disembah. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu. Sebab Kaulah yang kudus, layak disembah. Sebab Kaulah yang maha kudus. Sebab Kaulah yang kudus, layak Terpujilah Engkau ya Tuhan, sebab Engkau yang layak kita sembah. Amin. Raja kita adalah Raja yang mulia. Amin. Mari semua tepuk tangan memuliakan nama Tuhan. Haleluya. Raja mulia, Allah pemenang, Bapa yang kekal, berkuasa selamanya. Segala ciptaan, segala ciptaan, sujud menyembah bagi yang mulia, berkuasa selamanya. Kaulah Tuhan, Kaulah Raja, surga bumi menyembah, sorak-sorai kemenangan bagi Raja mulia, kemuliaan bagi Allah yang berkuasa selamanya. Engkaulah Raja. Kaulah ciptaan. Amin. Sujud menyembah bagi yang mulia, berkuasa selamanya. Kaulah Tuhan, Kaulah Raja, surga bumi menyembah, sorak-sorai kemenangan bagi Raja mulia, kemuliaan bagi Allah yang berkuasa selamanya. Engkaulah Raja. Tuhan Kaulah Raja, amin. Surga bumi menyembah, sorak-sorai kemenangan bagi Raja mulia, kemuliaan bagi Allah yang berkuasa selamanya. Engkaulah Raja. Dan kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Amin. Yuk katakan bersama-sama. Kaulah Tuhan, Kaulah Raja, surga bumi menyembah, sorak-sorai kemenangan bagi Raja mulia, kemuliaan bagi Allah yang berkuasa selamanya.
Dialah Tuhan, dialah Raja kita, amin. Kita bersorak-sorak lebih lagi Tuhan kita yang luar biasa. Haleluya, ku dicintai, kita semua dicintai, amin. Haleluya. Bersatu dipahami, satu daya hatiku sangat mustahil untuk diserami. Hebat katanya hatiku, cintanya besar, kasihnya lebar, cintanya besar bagiku. Cintanya besar, kasihnya lebar, yang maha besar bagiku. Ku dicintai, dianugerahi. Ayo semua kami sekarang. Ku dicintai, dianugerahi, dilampaui segalanya. Ya, tepuk tangan di kepala kita, ya. Lalu bersatu dipahami, besar cintanya hatiku sangat mustahil untuk diserami. Hebat katanya hatiku, cintanya besar, kasihnya lebar, kuasanya besar bagiku. Cintanya besar, kasihnya lebar, yang maha besar bagiku. Ku dicintai, Ayo semua. dilampaui segala harta. Ku dicintai, dianugerahi, dilampaui segala. Ku dicintai, Ku dicintai, dianugerahi, dilampaui segala harta. Ku dicintai, dianugerahi, dilampaui segalanya. ya, tetap tepuk tangan di atas kepala kita, ya. Besar kasihnya lebar, kuasanya besar bagiku. Cintanya, Cintanya besar, kasihnya lebar, yang maha besar bagiku. dicintai, Dicintai, dianugerahi, dilampaui segala harta. Ku dicintai, dianugerahi, dilampaui segala. kalian katakan ku dicintai. Dicintai, dianugerahi, dilampaui segala harta. Ku dicintai, dianugerahi, dilampaui segalanya. Haleluya. 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 Kita bersyukur karena cintanya ke kehidupan kita. Kita masih ada sampai saat ini. Terima kasih Tuhan. Kau sungguh ajaib, sungguh luar biasa. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh pengharapan kepada Tuhan. Ia tidak pernah dikecewakan. Dalam situasi yang sulit, percaya bahwa Tuhan selalu bersama-sama dengan kita. Haleluya. Glory, haleluya. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber
setia, waktumu selalu yang terbaik. Amin. Haleluya. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Ya, angkat tanganmu serukan. Satu-satunya yang ku andalkan. Yang ku andalkan. Amin. Belum semua angkat tangan. Satunya yang percaya, Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulih. Engkau Tuhan memberkati. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat pagi hari ini. Biar segala pujian, segala hormat, segala kemuliaan hanya bagimu Tuhan dan Raja kami. Kami percaya di saat kami memuji menyembah Engkau Tuhan, Engkau bertahta di atas puji-pujian kami. Dan kami percaya saat ini kami mau memberikan tanah hati kami yang terbaik untuk ditabur oleh kebenaran firman-Mu Tuhan. Urapi akan setiap kami semua yang hadir di tempat ini. Demikian juga untuk hamba-Mu yang Kau percayakan untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kami percaya ada penyataan-penyataan baru, ada hal-hal baru yang Kau menyatakan bagi kehidupan kami. Kami percaya di saat firman-Mu disampaikan ada kelepasan, ada sukacita, ada damai sejahtera Tuhan yang turun mengalir atas kehidupan kami. Terima kasih setiap bentuk kuasa kegelapan yang berusaha untuk mengganggu, menaur kebenaran firman-Mu. Kami sama-sama sepakat memanggil nama-Mu yang paling berkuasa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami tolak, patahkan, usir, enyah dari tempat ini, dari hati kami, dari pikiran kami. Dan biar Roh Kudus yang berdaulat penuh atas kehidupan kami. Terima kasih Bapa, hanya di dalam namanya Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, silakan duduk saudaraku. Shalom, apa kabar? Luar biasa. Luar biasa. Oke, terima kasih buat Bapak Gembala yang memberikan kesempatan saya melayani kembali. Sudah lama gak ketemu saudaraku. Siapa nyangka kita berjumpa sekarang pakai masker ya. Masker jadi aksesoris sekarang ya. Oke, langsung saja hari ini saya akan menyampaikan pesan firman Tuhan, tentunya berbeda dengan Bapak Gembala saudaraku ya. Kalau Bapak Gembala pengajarannya tinggi ya, kalau saya pendek-pendek aja saudaraku ya. Postur menentukan pengajaran saudaraku ya. Oke, kita akan lihat dulu Kisah Rasul pasal yang pertama ayat yang ke-8. Kisah para Rasul pasal yang pertama ayat yang ke-8. Kita akan baca bersama-sama Kisah para Rasul 1 ayat yang ke-8. Yang sudah ketemu katakan amin. Oke, kita akan baca bersama-sama Kisah Rasul pasal yang pertama ayat yang ke-8. 1, 2, 3. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Amin. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, hari Kamis kemarin kita memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus. Selama saudara online ibadah pandemi, saya ini juga jemaatnya GKJ online saudaraku ya. Saya setiap malam, dulu minggu saya kebaktian juga saudaraku ya. Sekarang kebaktian saya hari Senin malam saudaraku ya. Ikut premiernya GKJ Family ya. Yang belum tolong subscribe ya. Oke, nah saudaraku yang dikasihi Tuhan,
Kita tahu banyak hal ketika Tuhan Yesus naik ke sorga, ada fakta-fakta kebenaran yang luar biasa. Tetapi satu hal yang hari-hari ini seringkali mulai dilupakan, tetapi sesuatu yang penting adalah amanat agung. Betul enggak? Peristiwa kenaikan Yesus tidak bisa dilepaskan dari yang namanya amanat agung. Pergi jadikanlah semua bangsa muridku. Kisah Rasul 1 ayat ke-8 berkata dengan jelas, kalau kamu terima kuasa Roh Kudus, saudaraku, kita akan terima kuasa dan kita akan menjadi saksi-saksi Tuhan. Amin, saudaraku. Semua kita menjadi saksi. Kalau boleh saya simpulkan begini, saudaraku. Saudara dipanggil, dipenuhi oleh Tuhan, rohnya, supaya saudara jadi berkat. Katakan amin. Saudara ini dipanggil untuk jadi berkat, saudaraku. Kenapa? Karena sejak dari semula Tuhan ini, saudaraku, menetapkan kita untuk jadi berkat kok. Sekali lagi, ini pesan penting yang seringkali gereja mulai lupakan hari-hari ini. Ingat ketika Yesus naik ke sorga, dia mau meninggalkan murid-muridnya dengan waktu yang cukup lama, saudaraku, tentu pesannya itu selalu sangat penting. Setuju? Coba Bapak Ibu kalau mau pergi keluar kota lama, pasti pesannya untuk anak-anaknya penting, betul gak sih? Gak mungkin kita bilang, jangan lupa gosok gigi lo ya. Karena kamu jorok gitu loh. Itu udah biasa lah. Pasti apa yang kita lakukan, kita pasti akan berkata, jangan lupa kunci pintunya yang benar ya. Kompornya perhatikan baik-baik. Jangan sampai nanti kebakaran dan sebagainya. Benar gak sih? Penting, saudaraku. Atau coba lihat, engkong kita kalau mau meninggal. Gak mungkin pesannya yang remeh-temeh, saudaraku. Jangan lupa ya. Kalau engkong mati nanti waktu sembayangan, kasih onde-onde ceplus. Gak perlu, saudaraku. Pasti hal yang disampaikan adalah pesan penting. Apa itu? Warisan, saudaraku. Ya kan, kalau kamu terima ini jangan berantem ya, pokoknya kamu harus rukun sama saudara-saudara yang lain. Sama dengan halnya Tuhan, saudara. Ketika dia naik ke sorga, saudaraku, pesan yang ditinggalkan sangat penting. Dan saya mau kasih tahu, hari ini, maaf kata, seringkali gereja melupakannya. Hari ini saya mau mengingatkan saudara, ada tugas, ada amanat agung yang mesti harus kita kerjakan bersama-sama. Katakan amin. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya bilang begini, saudaraku, memang sejak dari semula kita ditetapkan untuk jadi berkat kok, untuk jadi saksi Tuhan. Buktinya apa, saudaraku? Kita lihat di dalam Kejadian 1 ayat yang ke-28, saudaraku, Allah memberkati mereka, ya. Lalu Allah berfirman kepadanya, bla 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 dan seterusnya. Ini buktinya begini, saudara, ketika kita diciptakan Tuhan, Tuhan memberkati kita. Alkitab berkata supaya kita beranak cucu dan bertambah banyaklah. Terjemahan yang lain mengatakan supaya kita bermultiplikasi. Sejak dari semula Tuhan menciptakan supaya kita jadi berkat buat banyak orang. Lalu saudaraku, kita kalau ingat Kejadian 12 ayat yang pertama sampai yang ketiga, ini adalah cerita atau panggilan Tuhan kepada Abraham. Ya, saya akan bacakan buat saudara Kejadian 12 ayat yang pertama sampai yang ketiga. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Garis bawahi, dan engkau akan menjadi apa? Berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat apa, saudaraku? Berkat. Coba lihat, saudaraku. Kita tahu ketika Tuhan memanggil Abraham, ini konsep yang namanya gereja, eklesia. Dipanggil, dikhususkan, saudaraku, supaya untuk melakukan tugas tertentu dari Tuhan. Kita gereja di akhir zaman juga, kita dikhususkan, dipanggil Tuhan untuk melakukan tugas yang mulia, yaitu jadi berkat buat banyak orang. Bahkan Alkitab juga berkata dengan jelas, ketika kita percaya kepada Yesus, kita disebut keturunan-keturunan Abraham rohani. Betul gak ya, saudaraku? Kita ini keturunan Abraham rohani. Artinya begini, saudaraku, apa yang dijanjikan Tuhan kepada Abraham itu berlaku juga pada kita. Kalau Tuhan memberkati Abraham supaya dia jadi berkat, itu berlaku dengan saudara. Dibuktikan lagi kepada keturunannya. Coba kita lihat Kejadian 22 ayat 17 dan 18. Simak baik-baik ya. Kejadian 22 ayat 17 sampai 18. Maka aku memberkati engkau apa? Berlimpah-limpah
dan membuat keturunanmu sangat banyak seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut, dan keturunanmu itu akan menduduki kota-kota musuh. 18 keren. Oleh keturunanmu lah semua bangsa di bumi akan mendapat berkat karena engkau mendengar firman-Ku. Ini ayat datang kepada generasi berikutnya, kepada anak Abraham yaitu Ishak, saudaraku. Pesannya juga sama, janjinya juga sama. Kita akan diberkati Tuhan untuk jadi berkat buat banyak orang. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saudara suka tidak suka, senang tidak senang, ketika saudara percaya kepada Yesus, panggilannya jelas supaya hidup saudara jadi berkat buat banyak orang. Amin. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, tetapi coba renungkan baik-baik ketika kita sedang menghadapi pandemi hari ini. Inilah kenapa saya mengingatkan kembali, sepertinya amanat agung ini sudah mulai dilupakan ketika pandemi. Padahal ayat ini untuk jadi berkat tidak berlaku ketika kondisi baik-baik saja. Kondisi apapun kita dipanggil untuk jadi berkat, katakan amin. Banyak orang, coba kita baca dulu deh ayatnya. Yo, ya boleh minta tolong dibacakan 2 Timotius pasal yang ketiga ayat yang pertama. Yo. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Amin. Coba lihat. Kalau saudara, Bapak Gembala juga sering mengulas ini, kata sukar juga dari bahasa aslinya adalah kalepos, masa yang sukar. Kita ini tinggal di akhir daripada akhir zaman. Makanya masanya sukar. Kita mengalaminya, betul gak sih? Saudara gak usah jawab. Dari sorot mata saudara, saudara sedang mengalaminya. Berat, betul gak ya? Coba dong, give me smile with your eyes. Oh ya betul gak sih, Inggris lah. Kemarin hari Kamis kan Bapak Gembala juga gitu, saudaraku. Kita di Bali harus internasional, saudaraku ya. Sekarang kita senyum mungkin gak bisa pakai mulut. Tapi dengan sorot mata kita kelihatan. Oke? Nah saudaraku yang dikasih Tuhan, kita menghadapi masa yang sukar kok. Siapapun kita kok, tidak terkecuali. Kita sedang menghadapi masa-masa yang sukar. Mungkin kadarnya berbeda-beda. Ada yang mungkin biasa, ada yang nemen, saudaraku. Ada mungkin bidangnya berbeda-beda, saudaraku. Ada yang masalah keuangan, ada masalah keluarga, saudaraku, macam-macam. Tapi saya mau kasih tahu, kita semua hari ini sedang menghadapi masa sukar. Apalagi di tengah pandemi hari ini, kita dibatasi pergerakan kita. Benar nggak sih? Pelayanan kita sudah nggak bisa seperti dulu lagi. Dulu kalau salaman di depan sini, saya paling senang, saudaraku, kalau menemani Bapak Gembala dan Ibu Gembala. Ketika salaman selalu berpelukan, ada yang dipeluk, saudaraku, cipika-cipiku, sekarang kayaknya nggak bisa. Ya, semua serba terbatas. Ya, di gerakan kita mulai terbatas. Yang saya rasakan begini, saudaraku, nggak tahu kalau saudara nggak merasakannya, tapi saya ingin kasih tahu. Saya sempat beberapa kali keliling gereja juga, saudaraku, di tengah pandemi ini. Yang saya rasakan di beberapa gereja dan di gereja kami, atmosfernya itu mulai nyaman. Karena terbatasi pandemi nggak bisa bergerak, jadi seperti nyaman, nggak ada peduli lagi dengan jiwa-jiwa lagi, nggak peduli lagi dengan pelayanan lagi, saudaraku, merasa ingin pokoknya ya udah untuk saya. Makanya kalau sudah lihat ayat yang kedua, ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Akibatnya ayat kedua bicara gini, manusia akan mencintai apa? Dirinya sendiri. Kesukaran seringkali membuat orang menjadi mencintai dirinya sendiri. Ingat coba awal-awal pandemi terjadi, orang egonya tinggi sekali. Buktinya apa? Beli hand sanitizer itu, saudaraku, sabun habis semua. Itu kayak di supermarket coba lihat, di rak-raknya itu hand sanitizer, sabun, saudaraku, habis semua. Toh kalau kita beli secukupnya juga nggak habis kan? Betul nggak? Itu diborong semua, saudaraku, sampai harganya jadi mahal. Egonya luar biasa. Sekarang vaksin juga sama, egonya tinggi loh, termasuk anak Tuhan. Ya saya cerita, satu kali vaksin, ya ada jemaat bilang begini, sudah vaksin belum? Sudah vaksin belum? Kalau saya belum bisa vaksin, saudaraku, karena saya ada komorbid, saudaraku. Jadi belum bisa, istri saya sudah. Lalu begini, saudaraku, dia cerita, Pak, saya ini
vaksin loh sudah. Loh kok bisa? Kan sekarang ini masih untuk lansia, ASN saudaraku, lalu tokoh agama dan orang yang bergerak dalam pelayanan publik ya. Tapi beberapa sekarang sudah mulai dibuka umum. Beberapa waktu yang lalu belum dibuka oleh umum saudaraku, untuk umum saudaraku. Lalu saya tanya, loh kamu kok bisa, bagaimana caranya? Saya daftar pakai lansia. Loh kok bisa lolos? Iya Pak, di salah satu pusat vaksin kita itu gak cross check umurnya. Dia lihat namanya terdaftar disuntik saudaraku. Oh gitu, ini istri saya kemarin berhasil Pak katanya. Oh, terus saudaraku ada temen datang. Dia bilang, sudah vaksin belum? Belum. Sini aja kita kasih tahu caranya. Pakai lansia aja. Di sini. Lalu saya bilang saudaraku, karena teman ini lebih dekat sama saya bilang begini, udah kalau memang belum waktunya gak usah pakai cara gitu, itu gak bagus. Kenapa? Satu, itu egois loh saudaraku. Buat saya loh ya, itu kan harusnya jatahnya lansia. Kalau kita pakai, kasihan lansia gak dapat saudaraku. Loh iya loh, sekarang stok vaksin kan menipis ya, betul gak ya saudaraku? Istri saya vaksin yang kedua harusnya tanggal 17 yang bulan lalu saudaraku, gak ada, kosong, habis. Ini besok Senin baru vaksin saudaraku. Habis loh. Lalu itu kan juga bisa merusak data, betul gak sih? Lansia di Bali 1000 lansia, lah ternyata yang disuntik bukan lansia. Saya bilang jangan, kalau memang belum waktunya kamu divaksin, gak usah, enjoy aja, tetap patuhi 3M, selesai sudah saya bilang. Jangan pakai gitu, gak jadi berkat kamu. Lalu saudaraku dia membela, dia berusaha membela, terus dia cari pembelaan. Dia bilang, di gereja lain loh, gak tahu kalau di sini. Di gereja lain loh itu semua pelayan Tuhan dibikinin surat supaya vaksin. Di sini gak ada ya Om? Ada? Ada, puji Tuhan ya. Mau ngomong gak enak nih, karena di sini ya. Lalu saya bilang, maaf ya, ini beda pandangan dikit gak apa-apa ya. Kalau saya bilang begini, oke, sebenarnya gereja juga bisa buat. Satu, kenapa enggak kita buat? Enggak terlalu urgent. Kalau di tempat kami ya, mungkin saudara tidak langsung bersentuhan dengan jemaat. Gak usah lah. Toh itu kan juga untuk tokoh agama. Yang saya tahu tokoh agama itu ya pendeta pimpinannya. Kamu bukan pendeta, gak usah wis. Gitu ya kok, ya sudah tunggu. Benar saudaraku, ditunggu. Selang berapa saat saudaraku, dia dapat giliran untuk umum. Artinya apa saudaraku? Yuk saya mau kasih tahu, jangan mementingkan diri sendiri di tengah keadaan masa sukar. Tetap jadi berkat, katakan amin. Nah saudaraku yang dikasih Tuhan, itu sebabnya di tengah pandemi ini semuanya seperti dibatasi saudaraku. Bergerak kita sepertinya gak leluasa seperti dulu, betul gak sih? Kunjungan mungkin kita gak bisa. Mungkin kita bersaksi mungkin nanti ketularan gimana. Mungkin kita gak lagi memperhatikan orang lain, kenapa? Waduh nanti ketularan nanti dan sebagainya. Saya mau kasih tahu pandemi sepertinya membatasi saudara. Tapi misinya Amanat Agung tidak pernah berhenti. Amin saudaraku. Itu harus kita kerjakan. Tentunya dengan hikmat Tuhan. Amin saudaraku. Pandemi boleh membatasi apapun tapi misinya tidak boleh berhenti saudaraku. Itu harus diberitakan terus. Harus jadi berkat saudaraku. Dan ini terbukti loh saudaraku, saya punya survei ya saudaraku. 1 dari 2 orang Kristen Indonesia tidak aktif memberitakan Injil kepada orang lain dalam 3 bulan terakhir. Ini survei bisa dipercaya, ini dari BRC saudaraku. Bilangan Research Center. Dia memang satu bidang ya kumpulan pendeta-pendeta ahli teologi ya. Indonesia saudaraku bikin badan penelitian. Dia meneliti saudaraku dari Januari sampai Februari tahun 2021. Yang di korespondeni saudaraku yang dikasih formnya untuk jawab itu ada 1137 tersebar di 33 provinsi. Hasilnya adalah ini. 1 dari 2 orang Kristen Indonesia tidak aktif memberitakan Injil kepada orang lain dalam 3 bulan terakhir. Kenapa? Nyaman. Gak bisa bergerak bebas, maka gak peduli lagi saudara. Makanya saudaraku yang dikasih Tuhan, saya mau kasih tahu begini saudaraku. Keadaan pandemi diizinkan terjadi sama Tuhan saudaraku. Saya percaya Tuhan pasti punya maksud. Amin.
kalau hari ini diizinkan terjadi. Mungkin saudara berkata ini, kok Tuhan ujiannya berat sih? Kenapa ujian yang kita terima serasanya berat saudaraku? Karena Tuhan tahu kalau saudara kuat bersama dengan Tuhan. Kalau hari ini sudah merasa kok ujiannya berat sih Tuhan, Dia tahu kalau saudara kuat bersama dengan Tuhan. Makanya saya mau kasih tahu begini saudaraku, saya bersyukur karena saya mengikuti ibadah saudara, khotbah-khotbah dari Bapak Gembala saudaraku, tidak pernah bicara udah kayak menerima keadaan, pokoknya bagaimana keadaan sukar, enggak loh. Keren saudaraku. Kenapa? Karena saya bilang begini saudaraku, sudah keadaan terus terjadi dan harus kita lewati bersama-sama dengan Tuhan. Gak usah merasa apa sih baperan saudaraku, gak usah. Gak usah baperan, aduh kok kita begini ya, gak usah. Saya mau kasih tahu keadaan sukar hari ini saudara pasti bisa melewati, katakan amin. Udah itu sudah pasti saudaraku, asal sudah bersama dengan Tuhan. Sungguh-sungguh dengan Tuhan, sudah pasti bisa lewati. Coba hari ini saudaraku, sudah masih sehat kewarasan? Sudah masih dipelihara? Mungkin gaji belum 100% normal, tapi sudah dipelihara, sudah gak minta-minta. Alkitab di dalam 1 Korintus 10 ayat ke-13, pencobaan-pencobaan yang kita alami tidak pernah melebihi kekuatan kita. Kenapa? Karena kita mampu. Bahkan kalau sudah baca di kalimat selanjutnya, di tengah pencobaan itu saudaraku, Tuhan setia dan Dia akan memberikan jalan keluar. Makanya gini, stop meratapi nasib saudara. Itu sebabnya saya punya statement saudaraku, boleh, nah ini dia. Di tengah masa sukar, Tuhan mau kita bukan hanya tegar, katakan amin. Tuhan mau kita bukan cuma tegar. Mungkin awal-awal pandemi khotbah-khotbah di gereja menguatkan kita, yuk tegar, semangat. Tapi saya mau kasih tahu, Tuhan tujuan menebus kita, Dia tidak mau kita cuma sekedar tegar. Amin. Karena tujuan Tuhan kita melakukan perkara besar. Amin, saudara, kita melakukan perkara besar. Alkitab di dalam kitab Yohanes juga berkata dengan jelas, barang siapa percaya kepada Yesus Kristus, kita akan melakukan perkara-perkara yang pernah Yesus kerjakan, bahkan jauh lebih besar. Itu destininya kita. Itu tujuannya Tuhan menebus kita salah satunya. Bukan cuma sekedar tegar. Tegar itu bicara apa sih saudaraku? Bertahan hidup. Sekuat-kuatnya saudara bertahan, kalau diserang pun akan kalah juga kok. The best defense is offense. Bentuk pertahanan terbaik adalah ya nyerang saudaraku. Bagaimana caranya? Yuk lakukan perkara besar. Apa itu saudaraku? Dan mulailah jadi berkat buat sekitar. Amin. Buat sekitar kita. Yuk hari ini saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau kita menghadapi masa sukar hari ini, yuk kita boleh cek diri kita. Tapi jangan cuma berhenti sampai sini, aduh kasihan saya. Tidak. Ini waktunya terus kita bergerak maju untuk melakukan perkara besar. Kalau hari ini Tuhan izinkan pandemi ini terjadi. Waktu saya merenungkan ini saudaraku, saya diingatkan Tuhan dalam Yohanes 15. Ranting pohon itu kalau berbuah akan dibersihkan, betul gak sih? Supaya makin banyak buahnya. Jangan-jangan saudaraku kalau hari ini pandemi diizinkan buat kita terjadi, Tuhan sedang membersihkan kita loh. Supaya banyak buahnya saudaraku. Alkitab juga berkata di dalam kitab Ibrani, sekali lagi aku akan mengguncang bukan langit dan bumi saja. Semuanya akan diguncang saudaraku. Supaya muncul kerajaan yang tidak tergoncangkan. Pandemi ini akan menunjukkan kualitas iman saudara. Coba lihat, dua macam dasar yang dibangun di atas pasir dan bangun di atas batu karang. Perhatikan baik-baik. Kalau kondisi normal semua sama saja. Tapi ketika ada badai, hujan, banjir, akan mengetahui pondasinya terbuat dari apa. Kalau kita lihat hari ini mungkin sebelum pandemi, kita semua lagi diberkati Tuhan. Belum ada goncangan, mukanya semua sama. Kayak malaikat. Ya kan saudaraku. Tapi ketika pandemi saudaraku akan kelihatan kualitas iman saudara. Apakah saudara di atas pasir atau di atas batu karang? Nah saudaraku yang dikasihi Tuhan, ayo. Kalau kita sudah tahu pondasi kita ada di mana, kalau dari pasir kembali bangun supaya kita menjadi pondasi batu karang. Kalau kita sudah jadi pondasi batu karang, waktunya kita melangkah untuk jadi berkat. Karena saudara dipanggil untuk jadi berkat buat banyak orang saudaraku. Nah saudaraku yang dikasihi Tuhan, untuk jadi berkat itu gak perlu muluk-muluk. Mulailah dari sekitar.
Berapa banyak seringkali kita berpikir begini, aku mau jadi berkat deh, kemana? Amerika, gak usah. Susah saudaraku. Mulai dari sekitar. Kenapa? Ayatnya, yuk boleh dibacakan. Yohanes 4 ayat ke-34 sampai 35. Kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Bukankah kamu mengatakan, 4 bulan lagi tibalah musim menuai, tetapi aku berkata kepadamu, lihatlah sekelilingmu dan pandanglah ladang-ladang yang sudah menguning dan matang untuk dituai. Amin. Coba lihat, Tuhan tuh bilang begini loh saudara, lihatlah sekelilingmu dan pandanglah ladang-ladang yang sudah menguning dan matang untuk dituai. Misi, seringkali kita salah kaprah, misi itu tempat yang jauh di sana, saudaraku, nggak salah juga. Tapi Tuhan mengajar kita kalau kita ingin jadi berkat sederhana, mulai pandang sekeliling kita. Kalau kita memandang sekeliling kita, itu sebatas jauh memandang, betul nggak sih? Yang kelihatan. Kalau sudah gini, apa yang sudah pandang hari ini? Oh, Menara Petronas. Itu bukan mandang, itu ngelamun saudaraku. Iya kan? Kalau sudah lihat itu kan sebatas, oh saya tahu ada orang di pojokan sana, itulah sebatas kita memandang. Nah, Tuhan tuh mau saudaraku, kalau kita ingin melakukan perkara besar, mulai dululah jadi berkat buat sekitar. Ya, kenapa? Karena prinsipnya adalah ini saudaraku. Sesuatu yang besar selalu dimulai dari yang kecil. Kalau Tuhan mau pakai perkara besar buat saudara, setia nggak kita dengan perkara kecil? Saya mau tanya dulu. Di sini ada jemaat yang paling tinggi di sini, ada nggak Om? Siapa yang paling tinggi di sini? 100 berapa gitu? Kira-kira siapa yang paling tinggi? Boleh angkat tangan? 100 berapa Pak? 182. Ayo, ada yang lebih tinggi lagi? Kita naikkan lagi hadiahnya. 182. Ayo, ada yang lebih lagi? Saya mau kasih tahu, oke lah, dia 182. Saya ini 154 lah. Saya mau tanya, siapa namanya kalau boleh tahu? Billy ya? Coba Billy. Waktu dia lahir, mamahnya waktu melahirkan saudaraku. Coba bayinya berapa? 1 meter? Bu, ayo ngeden bu. Ngeden bu. Gitu. Langsung jeruhet 1 meter. Enggak kan? Mau saudara setinggi Michael Jordan pun atau siapapun, pasti bayinya 50 cm lah rata-rata. Ada yang 52, 50 kurang, betul enggak sih? Betul enggak sih? Yang membedakan perjalanan prosesnya saudaraku. Ya, tapi lahirnya sama, kecil paling 50 sentian lah saudaraku. Sesuatu yang besar selalu dimulai dari yang kecil. Kalau saudara ingin melakukan perkara besar, apa yang Tuhan mau? Belajarlah, setialah dengan perkara kecil yang Tuhan percayakan buat saudara. Kenapa hari ini kita nggak melihat sesuatu yang besar dalam hidup kita? Jangan-jangan kita sudah terlalu underestimate saudaraku dengan sesuatu yang kecil. Tapi prinsip firman, barang siapa setia dengan perkara kecil, dia akan dipercaya perkara yang lebih besar. Mulailah jadi berkat buat sekitar saudara. Hari ini saya mau mengajar, untuk jadi berkat, lakukan yang simpel-simpel saja. Yang kecil-kecil saja. Kalau kita lakukan dengan tekun, serius, hidupmu akan jadi berkat buat banyak orang. Nah saudaraku yang dikasih Tuhan, kita akan lihat bagaimana supaya kita menjadi berkat. Setiap saat, di semua tempat. Ya, sekali lagi panggilan ini, ayat-ayat ini berlaku kepada semua kondisi apapun hidup kita. Ya, ayat ini tidak berlaku, jangan pikir hanya berlaku ketika kita sedang diberkati, tidak. Tapi berlaku kepada semua aspek kehidupan kita, kondisi apapun dalam kehidupan kita. Yuk kita akan baca bersama-sama, kita akan belajar dari Kejadian 40 ayat yang ke-5 sampai yang ke-8. Boleh dibacakan? Pada suatu kali bermimpilah mereka keduanya, baik juru minuman maupun juru roti Raja Mesir yang ditahan dalam penjara itu. Masing-masing ada mimpinya pada satu malam juga, dan mimpi masing-masing itu ada artinya sendiri. Ketika pada waktu pagi Yusuf datang kepada mereka, segera dilihatnya bahwa mereka bersusah hati.
Lalu ia bertanya kepada pegawai-pegawai istana Firaun yang ditahan bersama-sama dengan dia dalam rumah tuannya itu, "Mengapakah hari ini mukamu semuram itu?" Jawab mereka kepadanya, "Kami bermimpi, tetapi tidak ada orang yang dapat mengartikannya." Lalu kata Yusuf kepada mereka, "Bukankah Allah yang menerangkan arti mimpi? Ceritakanlah kiranya mimpimu itu kepadaku." Amin. Nah saudaraku yang dikasih Tuhan, mungkin kita sering membaca ini, kita pikir ini cerita sekolah minggu. Tetapi kalau kita pelajari baik-baik, ada prinsip-prinsip yang sederhana, ada sesuatu yang simple, yang kecil, tapi kalau kita lakukan dengan konsisten, itu akan menjadi sesuatu yang besar. Yang pertama saudaraku, kalau kita ingin jadi berkat buat banyak orang saudaraku, yang pertama adalah ini dia, tidak mementingkan diri sendiri. Stop mementingkan diri sendiri. Kalau kita mau jadi berkat, stop mementingkan diri sendiri saudaraku. Kita belajar dari Yusuf saudaraku. Kalau saudara lihat ya, Yusuf itu punya alasan. Ya, saya kasih slide ini deh. Yusuf itu adalah orang yang memiliki alasan yang kuat untuk mementingkan diri sendiri atau tidak memperhatikan orang lain. Kenapa saya berani bilang seperti itu? Karena begini saudaraku, ketika Yusuf masuk penjara, penjara zaman dulu berbeda dengan penjara zaman sekarang. Kalau orang sekarang udah tahu kan, kalau nyolong ayam katakanlah hukumannya 3 bulan penjara. Betul nggak sih? Pokoknya kita melakukan sesuatu hukumannya jelas. Tapi kalau zaman dulu saudaraku, ketika dia masuk penjara, dia nggak tahu kapan dia keluar. Seenak rajanya, betul nggak sih? Ketika kalau dia bilang belum keluar, ya kita akan di situ terus. Jadi kalau boleh dibilang Yusuf ini saudaraku, masa depannya nggak cerah lah, madesu saudaraku. Dia nggak punya harapan. Kenapa? Hidupnya nggak jelas. Kapan dia keluar, kapan dia bebas, nggak tahu saudaraku. Harusnya dia punya alasan untuk meratapi nasibnya, mengasihani dirinya sendiri. Kita juga bisa lihat Yusuf itu backgroundnya adalah orang atau anak yang dikasih orang tuanya. Betul enggak? Tetapi apa yang terjadi? Nasib hidupnya berubah 180 derajat. Dia dikhianati oleh saudara-saudaranya. Dia dijual. Ketika dia dijual saudaraku, dibeli oleh Potifar. Ketika Yusuf mulai merintis karirnya di rumah Potifar, apa yang terjadi? Difitnah oleh istri Potifar. Akhirnya masuk penjara. Yusuf punya alasan untuk dia mungkin mengasihi dirinya sendiri. Gak peduli sama orang lain. Kenapa? Nasibnya sedang gak baik juga. Dia punya pergumulan yang berat juga kok. Mungkin dia bisa mengutuki saudara-saudaranya kan, gara-gara kakak-kakak saya nih hidup saya menderita. Mungkin dia bisa menyalahkan Tuhan juga. Tetapi hari ini kita belajar di tengah kesusahannya yang dihadapi Yusuf, Yusuf justru bisa jadi berkat buat banyak orang. Yusuf justru jadi berkat buat sekitarnya. Saya mau kasih tahu, apapun persoalan yang saudara hadapi hari ini, itu bukan sebuah alasan untuk saudara tidak jadi berkat. Pergumulan saudara apa hari ini? Itu tidak menjadi alasan untuk saudara tidak jadi berkat kok. Kenapa? Karena Tuhan menebus saudara supaya saudara tidak hidup bagi diri sendiri. Tuhan menebus kita supaya kita hidup bagi Tuhan dan berbagi buat sesama kita. Jadi berkat buat sesama kita, saudara. Saudaraku yang dikasih Tuhan, belajar dari Yusuf. Yusuf tidak mementingkan diri sendiri. Nah kalau saudara lihat di dalam Yakobus 3 ayat 16, di sana dikatakan demikian, sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Coba lihat, iri hati, mementingkan diri sendiri, akan terjadi apa? Kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Jangan heran orang yang mementingkan diri sendiri, hidupnya gak pernah bisa jadi berkat. Kenapa? Jelas, dia akan menghasilkan kekacauan. Bahkan semua jenis kejahatan akan terjadi ketika kita mementingkan diri sendiri. Coba lihat, kenapa gereja hari ini saudaraku banyak yang pecah semua. Kalau kita selidiki, banyak yang egois. Kenapa bangsa ini seperti ini menderitanya saudaraku? Karena banyak yang egois, korupsi kan mementingkan diri sendiri. Kalau saudara lihat kenapa pandemi ini begitu
naik drastis sekarang beberapa saat saudaraku. Lawang kita lihat sendiri kan, disuruh gak boleh mudik saudaraku, justru mudik, polisinya dilawan. Coba lihat, itu kan hanya egois kan, mementingkan diri sendiri, gak peduli saudaraku. Nah makanya saya juga sering kali ingatkan jemaat Tuhan, yuk kita sebagai anak Tuhan jadi contoh, jadi berkat ketika kita melakukan protokol kesehatan 3M. Amin saudaraku, gak nyaman sih pakai masker tapi itu harus. Karena ketika kita pakai masker, saudara bukan cuma sedang melindungi diri kita sendiri, tapi kita sedang melindungi orang lain. Nah saudaraku yang dikasih Tuhan, mementingkan diri sendiri saudaraku. Gak mungkin hidupnya jadi berkat, gak mungkin. Nah saudaraku yang dikasih Tuhan, kalau kita belajar saudaraku, kata mementingkan diri sendiri itu kita kenal dengan kata egois. Ya, egois itu dari kata ego. Ego itu singkatannya eject God out. Mengeluarkan Tuhan keluar. Jelas, kalau Tuhan dikeluarkan, hidupmu pasti gak penuh dengan kasih. Tuhan adalah kasih, amin. Ketika kita keluarkan Tuhan dari dalam hidup kita, maka kita akan mengeluarkan kasih itu juga. Makanya kita gak mungkin jadi berkat saudaraku. Alkitab di dalam 1 Korintus 13 kan juga berkata, kasih itu tidak mementingkan diri sendiri. Makanya kalau kita mementingkan diri sendiri, saya mau kasih tahu saudara, hidupmu gak pernah jadi berkat. Kenapa? Karena kekacauan sering terjadi. Segala macam kejahatan akan terjadi saudaraku ketika kita mementingkan diri sendiri. Belajar dari Tuhan Yesus saudaraku. Ingat ketika di Taman Getsemani, ketika dia berdoa, dia gak mementingkan diri sendiri loh. Coba kalau dia mementingkan diri sendiri, mungkin kita hari ini gak diselamatkan. Dia akan berdoa, Tuhan kiranya cawan ini lalu daripadaku. Tetapi kehendak-Mu lah yang jadi. Kita juga lihat bagaimana Bapa di sorga. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya kita yang percaya beroleh hidup yang kekal. Dia gak egois loh saudaraku. Anak satu-satunya dia berikan buat kita. Dan saya dapatkan begini saudaraku. Kalau Tuhan Bapa kita memenangkan dunia dengan cara mengirim kasihnya, yaitu putranya, supaya gak hidup bagi diri sendiri, maka gereja juga akan mempengaruhi dunia dengan cara yang sama. Amin saudaraku. Kita akan membawa dunia kembali kepada Bapa dengan cara yang sama. Hidup yang penuh dengan kasih. Yang gak mementingkan diri sendiri. Nah saudaraku yang dikasih Tuhan, contoh ya, contoh lagi. Filipi 2 ayat 4, boleh dibacakan. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Coba lihat. Ini kalau saudara lihat baca ayat selanjutnya, ini kan Yesus yang memberi teladan kan. Dia mengambil rupa seorang hamba, mengosongkan diri. Saudaraku, dia memberi perintah, yuk jangan mementingkan diri sendiri. Ya, perhatikan kepentingan orang lain juga. Kenapa saudaraku? Tuhan bisa memberi contoh ini saudaraku dan dia melakukannya. Kenapa Tuhan bilang begini, yuk jangan cuma memperhatikan diri sendiri, perhatikan orang lain juga. Ternyata hasilnya di ayat yang ke-10 dan yang ke-9 dan 10. Boleh dibacakan? Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Amin. Haleluya. Coba lihat saudaraku. Bukti kan kalau mementingkan tidak mementingkan diri sendiri itu membuat kita akan jadi berkat kok. Tujuannya apa? Supaya orang saudaraku lihat hidup kita dan memuliakan Bapa kita di sorga. Saya punya teman saudaraku. Seorang teman waktu dia jalan-jalan ke Singapura dia cerita begini saudaraku. Di Singapura itu kan teraturnya luar biasa, bukan kayak di Indonesia ya. Kalau ngantri taksi pun kan sudah ada kayak jalurnya gitu loh saudaraku. Urut saudaraku, gak bisa saling serobot. Nah teman saya ini seorang hamba Tuhan juga lagi ngantri taksi. Mau pulang ke hotel. Di belakangnya dia ada orang hamil, besar hamil saudaraku. Itu kan penderitaan yang luar biasa ya. Sudah panas, perutnya besar, hidungnya kan kembang kempis saudaraku. Karena nafasnya mulai berat kan saudaraku, karena berat saudaraku.
Teman saya lihat saudaraku, kasihan. Ketika taksinya datang, gilirannya dia datang, dia harus naik saudaraku. Dia kasih perempuan itu, silakan kamu duluan. Dia lihat saudaraku, kok masih ada orang kayak begitu. Dia akhirnya masuk ke taksi saudaraku, dia bilang thank you. Sebelum dia pergi, dia buka jendelanya, dia bilang begini, are you Christian? Lalu dia jawab, yes. Coba lihat saudaraku, ketika orang tidak mementingkan diri sendiri, maka Kristus yang ada di dalam kita akan terlihat. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, yuk stop mementingkan diri sendiri kalau kita mau jadi berkat. Stop jadi Kristen lintah saudaraku. Loh ada Kristen lintah? Ada. Amsal 30 ayat yang ke-15, saya tidak catat, boleh dibacakan. Amsal 30 ayat yang ke-15. Amsal pasal yang ke-30 ayat yang ke-15. Si lintah mempunyai 2 anak perempuan, untukku dan untukku. Ada 3 hal yang tak akan kenyang, ada 4 hal yang tak pernah berkata cukup. Ya, coba lihat. Jangan jadi Kristen lintah. Untukku. Ayo saudaraku, saatnya kita berbagi, amin. Lintah ini kan jenis binatang parasit kan. Dia yang mengambil keuntungan dari orang lain saudaraku. Nah sekali lagi Tuhan tidak pernah menciptakan kita menjadi makhluk parasit. Kita menjadi makhluk yang terus memberkati orang. Apapun keadaan kita, sekali lagi saya mau kasih tahu. Kita memberkati gak mesti harus kasih uang kok. Nanti kita akan bahas poin yang kedua. Sekali lagi stop mementingkan diri sendiri kalau hidup kita mau jadi berkat. Katakan amin. Yang kedua saudaraku, yuk kita akan mulai. Yang kedua adalah mulai peduli. Setelah kita mementingkan diri sendiri saudaraku, sekarang yuk mulai peduli. Ayatnya, oke, Kejadian 40 ayat 6 sampai yang ke-7 saya bacakan buat saudara deh. Kejadian 40 ayat 6 sampai yang ke-7, perhatikan baik-baik. Ketika pada waktu pagi Yusuf datang kepada mereka, segera dilihatnya, garis bawahi kata segera dilihatnya, bahwa mereka bersusah hati. Lalu ia bertanya kepada pegawai-pegawai istana Firaun yang ditahan bersama-sama dengan dia dalam rumah tuannya itu, mengapakah hari ini mukamu semuram itu? Garis bawahi kata lalu ia bertanya, garis bawahi lagi hari ini. Saya mau kasih tahu, mulai peduli ini actionnya, tindakannya. Kita nggak mungkin mulai peduli saudaraku kalau kita masih mementingkan diri sendiri. Makanya kalau kita mau belajar mulai peduli, stop mementingkan diri sendiri. Ya. Peduli saudaraku. Sekali lagi, pedulinya nggak usah jauh-jauh. Sekeliling aja, lihat. Yusuf bilang begini, ketika pada waktu pagi Yusuf datang kepada mereka, segera dilihatnya. Kalau kita berhenti melihat kelemahan diri kita sendiri, persoalan diri kita sendiri, maka kita bisa melihat peluang untuk kita bisa memberitakan kabar sukacita. Ketika kita berhenti melihat kelemahan diri kita sendiri, persoalan diri kita sendiri, maka kita bisa melihat kelebihan yang saudara punya untuk jadi berkat. Makanya ini stop mementingkan diri sendiri. Ayo saudaraku mulai setelah tidak mementingkan diri sendiri, mulailah belajar peduli. Lihatlah sekelilingmu. Jadi berkat mulai dari sekitar. Mulai dari keluarga lah. Siapa tahu pasangan kita belum kenal Tuhan. Jadi berkat di situ. Ya, keluarga-keluarga, yuk terus jadi keluarga yang jadi berkat. Di tengah pandemi, angka kekerasan rumah tangga naik drastis loh saudaraku. Korbannya selalu wanita dan anak-anak. Di Bandung saya pernah menonton sebuah berita, perceraian satu hari di Kabupaten Bandung 150 kasus. Satu hari di tengah pandemi. Saya berdoa, keluarga anak-anak Tuhan justru jadi berkat buat banyak orang. Karena prinsipnya ketika kita rukun, maka berkatnya akan turun. Yuk kita jadi berkat, yuk suami istri mulai perhatikan satu dengan yang lain. Jadi berkat deh mulai dari pasangan kita dulu. Kasihan loh wanita saudaraku, istri saudara. Coba lihat sebelum dia menikah hidupnya bebas. Tapi ketika dia nikah, apalagi nikah dengan saudara, hidupnya makin berat.
Pernah nggak saudaraku? Yang ketawanya wanita luar biasa. Saya mau tanya. Pernah nggak saudara nyadar kenapa waktu menikah perempuan itu langsung dikasih gelar NY, nyonya, NY. Pernah nggak berpikir? Ternyata itu jenis pekerjaannya wanita setelah menikah banyak NY-nya. Nyapu, nyiapin makanan, ya kan? Ya kan nyiapin makanan, nyambel, nyetrika, ya, nyap-nyap kalau uang belanja kurang. Loh iya kan saudara, kasihan loh saudaraku. Tapi pernah nggak berpikir kenapa waktu menikah laki-laki dikasih TN? Tukang nyuruh, tukang ngamuk. Tapi ingat loh, TN satunya tukang nyukupin kebutuhan keluarganya, katakan amin. Ya, ayo mulai perhatian satu dengan yang lain. Istri-istri, suami istri, ayo. Anak-anak juga diperhatikan. Kalau sudah baca dalam Kejadian 26, itu Ishak sedang mengalami kekeringan luar biasa, kelaparan luar biasa. Tapi Alkitab berkata, justru Ishak dan Ribka itu sedang bercumbu-cumbuan. Di tengah pandemi yang ada, saya mau tanya, bagaimana kualitas keluarga saudara? Apakah PSBB? Pembatasan suami besar-besaran? Suami di luar saja? Halo, yuk mulai jadi berkat. Kalau hidup kita jadi berkat, keluargamu jadi berkat, orang di luar sana bisa lihat Tuhan di dalam hidup saudara. Nah saudaraku yang dikasih Tuhan, coba lihat kembali ke Yusuf. Yusuf ini punya, ketika dia sudah tidak mementingkan diri sendiri, maka dia punya apa ya, perasaan kepekaan gitu loh. Maka dimulai segera dilihatnya. Jadi dia langsung bisa lihat, oh ini ternyata sedang mengalami masalah loh. Coba lihat. Lalu ia bertanya, kalau saudara ingin peduli, setelah saudara lihat, mulai bangun komunikasi. Tanya. Simpel kan? Tapi berapa banyak seringkali kita tidak melakukannya. Tanya dong, hei apa kabar? Gimana kabarmu? Saya mau tanya, masih enggak kita punya waktu tanya kabar? Pada tetangga kita, pasangan kita, anggota kersel kita. Ayo, masih punya waktu enggak karyawan kita? Masih punya waktu bertanya enggak? Saya mau kasih tahu, kadangkala pertanyaan itu sangat dibutuhkan mereka loh. Dibandingkan berkat yang dia terima. Satu kali saudaraku saya pelayanan di satu gereja ketemu anak muda. Saya cuma pegang pundaknya dia lalu bertanya, hei apa kabar? Reaksinya beda saudaraku. Tiba-tiba dia berkaca-kaca terus dia bilang begini. Kok aku diberkati loh. Loh kenapa? Aku kan cuma berkata, hei apa kabar? Dia bilang, hanya Koko sepanjang hari ini yang tanya bagaimana kabar saya. Saudara, mungkin buat kita sepele. Tapi itu buat orang lain sebuah kebutuhan yang bisa menjadi jembatan untuk kita peduli. Yuk mulai belajar tanya. Dia kan bilang gini, lalu ia bertanya kepada pegawai-pegawai Firaun itu yang ditanya bersama dengan dia, dalam rumah tuannya itu, mengapakah hari ini mukamu semuram itu? Garis bawahi kata hari ini. Berarti hari-hari yang lain gak muram dong. Betul gak? Hari ini itu istilahnya kayak ibu-ibu kalau disanjung suaminya. Sayang, hari ini kamu cantik loh. Jangan senang, makasih, jangan. Itu penghinaan. Karena hari-hari yang lain saudara jelek. Loh iya kan? Sayang hari ini kamu cantik loh, berarti kemarin-kemarin sudah gak cantik. Saudaraku yang dikasih Tuhan ini sama. Kenapa hari ini mukamu semuram itu? Berarti hari kemarin dia gak muram. Coba lihat. Ketika dia tidak mementingkan diri sendiri, maka dia bisa melihat situasi yang terjadi di sekelilingnya. Yusuf melakukan itu saudara. Kalau saudara mau jadi berkat saudaraku, yuk mulai peduli. Ya, bangun hubungan. Sepertinya basa-basi, tapi itu kalau kita lakukan itu menghasilkan sesuatu yang luar biasa loh. Yuk kita lihat nih. Ini dia. Ya seperti yang kita baca tadi. Keadaan sukar mementingkan diri sendiri orang. Sudah ego saudaraku. Dan apa yang terjadi? Cuek lah. Apalagi sekarang ya saudaraku. Di tengah pandemi semua terbatas. Kita rasanya kayak cuek-cuek aja. Tapi saya mau kasih tahu hari ini. Sekali lagi, apapun yang terjadi dengan hidupmu, saudara dipanggil untuk jadi berkat. Yang pertama,
stop mementingkan diri sendiri. Yang kedua, ayo mulai belajar peduli. Dan dimulai dari ini loh saudaraku. Kalau kita mau peduli, biar itu lahir dari hati yang mengasihi. Bukan dari motif yang tersembunyi. Amin. Yusuf menolong juru minum dan juru roti itu saudaraku. Dia dengan motif yang murni kok saudaraku. Gak ada udang di balik batu saudaraku. Kalau sudah ingin menolong orang, peduli sama orang saudaraku. Yuk dengan hati yang murni. Anak-anak muda, kalau sudah lagi perhatikan orang lain, hati yang murni loh ya. Jangan motif yang tersembunyi. Kita deketin dia, kasih perhatian, ternyata naksir. Ketika cinta ditolak, berhenti perhatiannya. Ayo saudaraku, bapak-bapak, kalau lagi perhatiin tetangganya yang adalah janda. Bilang sama istrinya, murni kok sayang, murni. Ini murni beneran, gak ada motif yang tersembunyi. Gitu ya saudaraku, supaya aman. Justru jadi berkat, gak jadi batu sandungan saudaraku ya. Jadi kalau kita mau peduli saudaraku, biar itu lahir dari hati yang mengasihi, bukan dari motif yang tersembunyi. Itulah yang dilakukan Yusuf. Yang terakhir saudaraku, yang terakhir adalah ya, yang ketiga adalah tawari solusi. Ayat yang ke-8 boleh dibacakan. Jawab mereka kepadanya, kami bermimpi, tetapi tidak ada orang yang dapat mengartikannya. Lalu kata Yusuf kepada mereka, bukankah Allah yang menerangkan arti mimpi? Ceritakanlah kiranya mimpimu itu kepadaku. Amin. Amin. Coba lihat saudara, ayat ini kan memberitahu kepada kita gini, kami bermimpi tetapi tidak ada orang yang dapat mengartikannya. Berarti kan dia sudah keliling kemana-mana, betul gak sih? Searea penjara itu dia udah keliling, gak ada yang mengartikannya. Kalau boleh saya simpulkan, perkaranya ini, masalah yang dihadapi juru roti dan juru minuman adalah perkara berat. Kenapa? Karena gak ada orang yang mengartikannya. Nah, akhirnya saudaraku, Yusuf lewat kesulitan yang dihadapi, Yusuf menggunakan kesempatan itu saudaraku untuk menceritakan tentang Tuhan yang dia sembah. Lalu kan dia bilang begini, ya. Lalu kata Yusuf kepada mereka, bukankah Allah yang menerangkan arti mimpi? Ceritakanlah kiranya mimpi itu kepadaku. Saya mau kasih tahu, ketika kita sudah membangun hubungan, jangan heran orang itu sudah akan mulai terbuka. Apalagi ketika dia sedang mengalami pergumulan, persoalan, dia akan dengan mudah sebenarnya untuk dikenalkan kepada Tuhan. Karena orang pasti akan membutuhkan pertolongan kok saudaraku. Kita bisa, saya mau doakan, boleh enggak? Ayo kita doakan saudaraku. Ya, lalu kita bisa bercerita tentang Yesus saudaraku. Mulai dari mana? Bangun hubungan, stop mementingkan diri sendiri, mulai peduli bangun hubungan, lalu saudaraku mulai tawari solusi. Dan jangan heran ketika kita membangun hubungan, maka saudara akan terima berkatnya begini. Orang itu akan mulai cerita sama saudara. Dan seringkali ceritanya berat. Pesan saya begini saudaraku. Kalau sudah terima curhatan dari orang, pergumulan sama orang, dengar saja. Jangan justru sudah cerita pergumulan saudara juga. Gak jadi berkat, kamu masih segitu, aku lebih berat. Gak jadi berkat justru saudaraku. Dengar baik-baik, waktu saudara mendengar, berdoa sama Tuhan. Yakobus 1 ayat 5, kalau kita berkata saudaraku, minta hikmat sama Tuhan. Saya mau kasih tahu, jangan pernah berusaha untuk menggantikan Tuhan sebagai sumber solusi jawaban. Kenapa? Karena hikmat kita, pertolongan kita, pengetahuan kita terbatas. Kita gak bisa jawab semua pergumulan itu saudaraku. Makanya ketika ada orang kalau cerita sama saya itu diam, saya dengar, saya dalam hati selalu berbicara, Tuhan kasih hikmat dong, apa yang saya harus jawab, apa yang harus saya beritakan sama orang ini, apa dong. Karena hikmat yang daripada Tuhan, itu yang bisa menembusi segala pergumulan yang dia hadapi. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Yusuf melakukannya. Dia tidak berusaha untuk menggantikan Tuhan, saudaraku. Justru di tengah kesukaran itu, dia gunakan kesempatan untuk menceritakan Tuhan yang dia sembah. Halo saudaraku, yuk mulai hari ini belajar yuk jadi berkat buat sekitar kita. Dengan hikmat ya saudaraku. Mungkin cara kita enggak seperti dulu.
Tapi minta hikmat Tuhan, bagaimana cara perhatian, bagaimana mulai peduli sama orang lain, saudaraku. Ya, bagaimana kita mulai membangun hubungan sama orang lain. Kuncinya, yang pertama kalau kita mau jadi berkat buat banyak orang, saudaraku. Yang pertama, stop mementingkan diri sendiri. Yang kedua, saudaraku, yuk mulai peduli sama orang lain. Yang ketiga, setelah itu tawari solusi. Dan kita lihat buktinya, sesuatu yang besar selalu dimulai dari yang kecil. Yusuf gak pernah nyangka kan, kalau dia akhirnya menjadi orang nomor 2 di Mesir. Dia hanya jadi berkat untuk sekelilingnya aja, untuk 2 orang itu loh saudaraku. Tetapi karena dia setia saudaraku, dia dilupakan orang lain karena dia motifnya murni hanya ingin menolong saudaraku. Tiba waktu yang tepat, Tuhan angkat dia jadi orang nomor 2 di Mesir. Justru dia bisa jadi berkat lebih banyak lagi. Pesan saya sederhana hari ini, yuk jadilah berkat di semua tempat, di setiap saat. Tuhan Yesus memberkati saudara. Mari kita berdoa. Boleh pemain musik, singer, worship leader bantu saya menyanyi. Makasih Tuhan. Mari siapkan hati kita saudara. Kita nyanyi berikan ku hati. Makasih Tuhan. Makasih Tuhan. Berikan ku hati seperti hatimu yang penuh dengan belas kasihan. Berikan ku mata, berikan ku mata seperti matamu, memandang tuayan, memandang tuayan di sekelilingku. Berikan ku tanganmu, berikan ku tanganmu untuk melakukan tugasmu. Berikan ku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikan ku, berikan ku, berikan ku hatimu. Dari awal berikan ku hati seperti hatimu. Hati seperti hatimu yang penuh dengan belas kasihan. Berikan ku mata, berikan ku mata seperti matamu ya Tuhan, memandang tuayan di sekelilingku. Berikan ku tanganmu, tanganmu untuk melakukan tugasmu. Berikan ku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikan ku, berikan ku, berikan ku hatiku. Berikan ku tanganmu. Mari bangkit berdiri semuanya saudara. Tanganmu untuk melakukan tugasmu. Berikan ku, ini doa kami ya Tuhan. Berikan ku, berikan ku, berikan ku, berikan ku hatimu. Sekali lagi berikan ku tanganmu, tanganmu untuk melakukan tugasmu. Ini kami Tuhan, ini doa kami, ini kerinduan kami ya Tuhan.
berikanku hatimu. Tuhan, biarlah pujian ini menjadi doa setiap kami. Kami mau minta mata seperti mata Tuhan. Kami mau minta hati seperti hati Tuhan. Kami mau minta tangan seperti tangan Tuhan. Bahkan kaki seperti kaki Tuhan. Untuk melihat sekeliling kami, ladang sudah menguning. Kami tahu pandemi sedang terjadi. Tapi misimu, amanatmu tidak boleh berhenti. Pakai kami Tuhan, pakai kami Tuhan. Untuk jadi berkat, beri hikmat buat setiap kami. Supaya kami boleh melakukan amanat agung ini. Jadi berkat buat banyak orang. Ampuni kami kalau kami mulai mementingkan diri kami sendiri. Kami egois, ampuni kami Tuhan. Hari ini kami mau belajar mementingkan kepentingan orang lain. Kami mau belajar peduli dengan sekeliling kami. Dimulai dari orang-orang terdekat kami. Firman-Mu berkata dimulai dari Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. Ajar setiap kami. Ketika kami mulai peduli, kami diberikan keberanian untuk menawari solusi. Bahwa solusi satu-satunya menghadapi segala pergumulan yang terjadi hanya Yesus Kristus Tuhan. Sehingga mereka boleh percaya mengenal Tuhan dan mereka boleh diselamatkan. Tuhan berkati seluruh sidang jemaat-Mu. Bila firman yang kami dengar pagi hari ini bukan menjadi pengetahuan belaka, tapi biar menjadi rema, bekal kehidupan kami sepanjang hari-hari ke depan kami. Bahwa kami harus jadi berkat buat banyak orang. Di semua tempat, di setiap saat. Dan nama-Mu dipermuliakan. Meteraikan firman-Mu Roh Kudus tolong setiap kami. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Yang percaya mari sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati saudara. Kami menengadahkan kedua tangan, mengangkat wajah, mengatakan amin untuk setiap pernyataan firman Tuhan yang kami yakini kebenarannya. Kami percaya pada saat ini tingkap-tingkap surga terbuka. Engkau sedang memandang kami dengan wajah kasih-Mu untuk mencurahkan berkat-berkat yang kami butuhkan dalam setiap aspek kehidupan kami. Berkati persembahan yang sudah diberikan, setiap layanan kemah suci hari ini, Tuhan memberkati hidup mereka. Setiap tangan yang memberikan persembahan kudus, sebagai tanda ketaatan mereka terhadap perkara firman Tuhan yang paling sederhana. Sebaliknya janji-janji Tuhan yang ya dan amin akan digenapkan dalam kehidupan-Mu. Terima kasih Bapa, kami bersama-sama mendukung dalam doa akan hamba-Mu yang sudah menyampaikan sebagian kebenaran dari firman Tuhan. Firman Tuhan itu sangat berguna supaya justru di saat pandemi seperti sekarang ini kami tidak makin lemah secara rohani, tetapi kami boleh memperhatikan sekeliling kami dan menolong mereka yang membutuhkan. Karena banyak orang di luar sana yang membutuhkan tangan uluran yang mula-mula adalah dari kami sendiri. Melalui tangan kami kasih Allah disalurkan. Berkati rumah tangganya, berkati gereja yang dilayani, Tuhan memberkati kehidupannya. Terima kasih Bapa. Pada akhirnya saudara yang kekasih, Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau, Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya, Tuhan memberi engkau kasih karunia. Tuhan sedang menghadapkan wajah kepadamu untuk mencurahkan damai sejahtera. Segala puji syukur kami naikkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya
Terima kasih telah beribadah bersama Gereja Kristus Jawaban. Bagi saudara yang ingin memberikan persembahan, saudara dapat mentransfernya melalui rekening BCA berikut ini. Atau dapat men-scan QR Code berikut. Bagi saudara yang ingin memberikan persembahan persepuluhan, saudara dapat mentransfernya melalui rekening berikut. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.